Belum pernah balapan di MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu sudah disebut setara dengan legenda MotoGP. Kisah si Stoner 2.0. Menjelang musim MotoGP 2026, perhatian dunia balap motor tertumpah pada satu nama yang bukan lagi sekedar pendatang baru, Toprak Razgatlioglu. Meski belum sekalipun melakoni balapan resmi di kelas utama, pembalap asal Turki ini sudah dibicarakan sebagai figur yang sejajar dengan sejumlah legenda MotoGP, jauh sebelum debutnya dimulai. Spekulasi ini muncul setelah pernyataan dari Alberto Vergani, manajer kawakan yang pernah menangani pembalap-pembalap besar seperti Casey Stoner, Marco Melandri, dan Carlos Checa. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Vergani menyamakan Razgatlioglu dengan Casey Stoner, juara dunia MotoGP yang dikenal sebagai salah satu talenta paling murni dan agresif dalam sejarah. Bagi yang lain, Toprak Razgatlioglu bisa memusingkan Yamaha, ujar Vergani. Ia adalah seorang juara, talenta luar biasa dan hasilnya berbicara untuk dirinya sendiri. Jargon yang sempat dipakai Vergani bahkan tidak segan-segannya menyebut Toprak sebagai Stoner 2.0 The Revenge, sebuah julukan yang menunjukkan harapan besar bahwa Razgatlioglu bisa membawa gaya balap yang sama tajam dan mengesankan seperti yang ditunjukkan Stoner bertahun-tahun lalu. Menjelang musim MotoGP 2026, ternyata Toprak Razgatlioglu bukan lagi nama asing di dunia balap motor. Ia telah menjadi juara dunia World Superbike 3 kali, 2 kali bersama Yamaha dan 1 kali bersama BMW, menunjukkan konsistensi dan performa tinggi yang tidak mudah dicapai oleh banyak pembalap. Keberhasilannya meraih gelar juara dunia di kelas Superbike bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi dari satu pabrikan ke pabrikan lain dan tetap mendominasi lintasan. Kemampuan seperti ini yang membuat analis dan legenda balap melihatnya sebagai figur yang bukan sekadar penggembira, tetapi calon bintang kelas utama. Kontribusi prestasi itu sangat penting, karena tidak semua pembalap Superbike mampu bertransisi ke MotoGP dengan mulus, apalagi bermain di level tertinggi. Namun Razgatlioglu tampak memiliki kombinasi agresivitas, pengalaman, dan kecerdasan balap yang membuatnya layak diperhitungkan bahkan sebelum turun balapan. Menjelang debut MotoGP 2026 yang nanti datang, Toprak memang baru akan resmi melakukan debutnya di MotoGP musim 2026 bersama Prima Pramac Yamaha, kerjasama yang resmi diumumkan oleh Yamaha sendiri dan juga disebut sebagai kembalinya ke keluarga karena Toprak Razgatlioglu pernah sukses di Yamaha ketika berlaga di World SBK. Peralihan dari World Superbike ke MotoGP adalah lompatan yang besar. Bukan hanya soal motor dan teknologi, tetapi budaya balap yang total berbeda. MotoGP menuntut pemahaman elektronik, ban Michelin, aerodinamika baru, dan ritme lomba yang jauh lebih intens. Meskipun demikian, pembalap kelahiran 1996 itu sudah menjalani sesi tes yang cukup menjanjikan, termasuk di Valencia dan Aragon, memberikan kesan bahwa ia bukan hanya cepat, tetapi cepat belajar. Kata para pihak tentang Toprak Razgatlioglu begini hebatnya. Pujian dari sosok sepengalaman Vergani tentu bukan sekadar isapan jempol. Ex-pembalap dan manajer tim lain juga memberi sinyal positif. Bahkan Jack Miller, rekan setimnya di Yamaha Prima Pramac, menyatakan bahwa kehadiran Toprak bisa menjadi keuntungan besar bagi tim dalam memahami karakter motor Yamaha YZR M1 V4 yang terus berevolusi. Sementara salah satu komentator di pedok menyebut bahwa Toprak bahkan bisa menghadirkan gaya balap yang berbeda di MotoGP. Terutama soal kemampuan pengereman dan agresivitas di tikungan, skill yang dulu dikenal sebagai kekuatan Casey Stoner. Masih belum ada statistik MotoGP tapi sudah disebut selevel legenda. Yang membuat cerita Toprak ini unik adalah pengakuan semacam ini muncul jauh sebelum debut MotoGP-nya dimulai. Biasanya, seorang pembalap baru akan dinilai setelah menunjukkan performa dalam beberapa seri balapan. Tetapi Razgatlioglu sudah lebih dulu masuk dalam perbincangan sebagai figur yang setara dengan legenda masa lalu. Alberto Vergani sendiri tidak sembarangan menyamakan Toprak dengan legenda seperti Stoner. Ia menekankan bahwa pembalap Turki itu memiliki filosofi balap yang matang, fokus kuat pada motor, dan kemampuan teknis yang stabil meski menghadapi masalah teknis di kelas Superbike. Hal yang dianggap sebagai karakter pembalap elit.
Proyeksi musim 2026, adaptasi bukan sekadar debut. Motorsport bukan sekadar talenta mentah. Di MotoGP, kemampuan beradaptasi adalah kunci. Dan Razgat Lioglu sendiri pernah menyatakan bahwa musim 2026 akan menjadi fase belajar bagi dirinya. Fokus untuk menyesuaikan diri dengan motor, tim, dan level kompetisi yang baru, serta bukan langsung menargetkan juara dunia. Guru lama pembalap Turki itu, Kenan Sofuoglu, bahkan menegaskan bahwa tujuan awal Razgat Lioglu bukan mengalahkan semua rival seketika, tetapi memahami ritme balap MotoGP, kemudian perlahan membangun performa yang bisa konsisten di level atas. Meskipun demikian, nama besar yang menyeretnya ke bangku perbandingan dengan legenda seperti Stoner memberi gambaran bahwa pencapaian yang ditunggu bukan hanya soal adaptasi, tetapi potensi besar yang sudah terlihat jauh sebelum pentas utama dimulai. Musim MotoGP 2026 mungkin belum resmi dimulai, tetapi dunia balap motor sudah menyaksikan satu fenomena unik. Pembalap yang belum sekalipun turun secara kompetitif di kelas utama, tumbuh menjadi figur yang dibicarakan setara dengan legenda masa lalu. Toprak Razgat Lioglu bukan sekadar debutan. Ia adalah modal cerita besar MotoGP era baru, potensi bintang yang bisa menggebrak persaingan, dan contoh langka bahwa talenta yang matang bisa menghasilkan ekspektasi besar bahkan sebelum balapan pertamanya dimulai. Dalam sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan sekaligus humanis, Marc Marquez, juara dunia MotoGP berkali-kali dan figur besar di dunia balap motor, baru-baru ini secara terbuka membahas betapa menantangnya menghadapi saudaranya sendiri, Alex Marquez, di lintasan MotoGP. Pernyataan ini bukan sekedar catatan teknis dari seorang legenda, ia juga memberi wawasan emosional tentang bagaimana rivalitas profesional bisa berjalan berdampingan dengan ikatan keluarga. Sejak debutnya di MotoGP pada 2013, Marc telah menjadi salah satu pembalap tersukses di kelas Premier. Hingga tahun 2026, ia telah mengumpulkan puluhan kemenangan, gelar dunia, serta momen-momen heroik yang menjadikannya legenda modern olahraga ini. Namun cerita baru muncul ketika adiknya, Alex Marquez, yang memulai karir MotoGP lebih lambat pada 2020, secara perlahan tumbuh menjadi rival yang serius di kelas tertinggi. Musim MotoGP 2025 menjadi babak yang tak terlupakan. Marc dan Alex sama-sama menduduki posisi 1-2 klasemen akhir pembalap, sebuah hasil yang sangat langka dalam sejarah olahraga ini. Dalam banyak seri, kedua bersaudara itu tidak hanya bertarung satu sama lain, tetapi juga bersaing memperebutkan kemenangan. Marc mengaku ada rasa gelisah tersendiri saat harus berada di belakang Alex untuk pertama kali. Bukan karena ia meremehkan kecepatan adiknya, tetapi karena ada konflik emosional yang tak mudah dihilangkan begitu saja ketika berduel secara kompetitif. Ia menyebut bahwa saat itu pikirannya terpecah antara mengejar kemenangan dan memastikan duel dengan saudaranya tetap bersih dan adil. Saya tidak bisa bilang itu rumit secara teknis, jelas Anda ingin menang, tapi ketika di lintasan ada rasa yang berbeda, ungkap Marc dalam wawancara lewat La Sexta. Saya mencoba memberikan 100%, tapi setelah semuanya selesai, saudara Anda telah menyalahkan Anda. Yang membuat pernyataan Marc cukup menarik adalah ia menegaskan bahwa untuk benar-benar bersaing di tingkat tertinggi, kedua bersaudara itu sepakat harus melupakan status mereka sebagai saudara sekalipun ketika berada di lintasan. Marc bercerita bahwa ia dan Alex bahkan berbicara secara profesional sebelum musim dimulai dan sepakat bahwa di lintasan mereka adalah rival, bukan sekedar kakak adik. Saya bilang kepadanya, tahun ini sepertinya kita akan sering bertarung. Aku akan menyalipmu, kamu akan menyalip aku, dan apapun yang terjadi di lintasan, pada hari Senin kita tetap saudara. Dia bilang oke dan kami berjabat tangan. Kesepakatan semacam itu mencerminkan kedewasaan emosional dua pembalap yang memahami bahwa rivalitas profesional tidak boleh merusak hubungan pribadi. Tidak semua rival bisa melakukan itu. Banyak pembalap yang sulit mengatur jarak antara rivalitas kompetitif dan hubungan yang lebih pribadi. Menariknya, meskipun Marc mengaku sulit pada awalnya, persaingan dengan Alex disebutnya justru menguatkan hubungan mereka, alih-alih merusaknya. Alex dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa ia selalu memberikan yang terbaik tanpa rasa takut terhadap sang kakak, tetapi tetap mempertahankan rasa hormat yang tinggi di luar lintasan. Banyak pengamat MotoGP bahkan menilai bahwa dinamika ini telah menciptakan kisah rivalitas keluarga paling menarik di ajang ini sejak era Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo.
Rivalitas itu bukan sekedar statistik waktu atau posisi klasemen, tetapi tentang dua jiwa kompetitif dari satu keluarga yang berhadapan secara profesional di puncak olahraga. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Alex Marquez berada di bayang-bayang nama besar kakaknya. Kritikus sering menyebut bahwa Alex harus membuktikan dirinya layak berdiri sendiri terlepas dari faktor nama keluarga. Mark pun mengakui bahwa adiknya akan sering menghadapi pertanyaan tentang apakah ia memiliki keunggulan atau hambatan karena nama keluarga. Tapi menurutnya, Alex telah membuktikan kualitasnya sendiri dengan hasil yang konsisten dan bahkan mengalahkan Mark dalam beberapa balapan. Ada juga pengakuan bahwa Mark melihat rivalitas ini sebagai dorongan untuk meningkatkan performanya sendiri. Kompetisi dengan Alex memaksanya untuk terus berkembang, baik secara teknik maupun mental, karena saudaranya memahami setiap langkahnya lebih baik daripada rival lainnya. Dari sisi teknis, duel Mark versus Alex bukan hanya persoalan adu cepat. Mark sempat mengatakan bahwa lawan yang memiliki gaya balap yang mirip dengan Alex, seperti Andrea Dovizioso, adalah tantangan tersendiri. Alex bisa membaca ritme lomba dan menemukan momen untuk menekan, membuat Mark harus lebih taktis ketimbang hanya bermain agresif. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa Mark lebih adil saat bersaing dengan adiknya ketimbang dengan rival lain yang terlibat. Mencoba memastikan duel berjalan bersih tanpa risiko kontak berbahaya, strategi yang jarang terlihat antara rival dalam olahraga yang sangat kompetitif. Respek yang terus bertumbuh. Pernyataan Mark yang mengatakan ia tidak akan merujuk kepada Alex sebagai saudaraku di lintasan bukan bentuk penolakan emosional, tetapi strategi psikologis untuk menjaga fokus pada balapan. Ini menunjukkan bahwa kadang istilah lupakan status saudara bukan berarti mengabaikan ikatan keluarga, tetapi memprioritaskan profesionalisme saat berkompetisi.